dari awalnya, Teteh Putri Alicia ingin jadi indigo dengan cepat dan Putri pun baca mantra untuk menjadi anak indigo. Kalau Putri baca mantra untuk jadi anak indigo, artinya mau jadi anak indigo. Berarti itu artinya mau jadi anak indigo. Pada sesuatu saat, Putri bangun tidur malam ingin kencing. Dan keesokan harinya, Putri bisa lihat hantu yang bernama Farah lagi di kamar mandi sedang berdiri, lalu tangannya seperti minta tolong, kepalanya miring ke kanan. Pada saat itu Putri melihat hantu Mitria yang berkata, "Meng uni diangi-iangi, ate kunulo." Terus hantu Mitria berkata lagi, "Nem, kunulo, nem?" Terus Putri melihat hantu lagi yang bernama Lalia. Lalia hanya ketawa terus dia sambil minta tolong atau dia terdiam. Tapi biasanya hantu Lalia berpose, tangan kiri di depan dan tangan kanan di belakang, bukan kayak visit, tapi tangannya normal seperti orang normal. Hantu Lalia seperti ini. Tapi hantu Lalia sahabatnya Putri. Terus Putri sekalian lihat hantu Linda Kuriana, tapi hantunya baik sih. Saya gak usah bohong, kalau ini hantu baik semua. Pada sesuatu saat Putri mendekati dia dengan cepat, terus Lalia tidak akan menyerang, cuma dia diam. Nah itu bukan hantu iblis. Tapi hantu Lalia ngomong, "Tolong, tolong." Tapi Lalia ketawa serem seperti ini. Ataupun ini. Keesokan harinya melihat hantu seperti ini, Irani, dan juga hantu Bidani. Keesokan harinya Putri melihat hantu Ivanre, Evima, Evidai, Molina, Riasta, Vidalina, Evira. Keesokan harinya Putri melihat hantu Rila Putriana. Hantu Rila berada di dalam kereta, sedang tangannya bergantung satu ke atas dengan gantungan kereta dan kepalanya miring kiri. Terus dia ngomong, dia ngomongnya lagi tapi tanpa berhenti ngomongnya seperti ini. Kagak jelas tau. Seharusnya dia ngomong yang benar. Apakah itu dia bahasa gaib? Mungkin saja dia manusia gaib perempuan seperti orang sudah meninggal karena korban kecelakaan mobil. Terus hantu Rila ngomong lagi, "Awoh tanpa berhenti. Dan Putri melihat hantu Nirmo dan Evat yang ada di film mereka yang tak terlihat, mau duduk dengan pelang, terus lihat lagi wajahnya serem seperti ini. Terus ngomong kayak nafas tapi padahal gak nafas. Ya namanya juga hantu. Pada sesuatu hari Putri bicara sama hantu Rila, kalau korban Rila apa? Dan Rila pun menceritakan kecelakaan dia, kalau dia korban kecelakaan mobil. Terus Putri pulang dari kereta dan mereka semua datang. Dia itu bunuh diri atau gantung diri karena dibully, yaitu kecelakaan jatuh dari motor di hutan. Terus Putri tidak tahu kalau mereka itu korban apa. Gini contohnya, Lalia korban dibully seperti Dinda yang ada di film mereka yang tak terlihat. Terus, kalau Farah itu korban bunuh diri gantung diri, dan Mitria itu korban ketabrak mobil. Dan Berian itu korban gantung diri karena dibully. Terus Serani, korban dicekal terus sambil diangkat preman di dalam rumah tingkat. Tapi tadi Farah, karena diomelin om-om itu terus dimenyakiti lalu sedih karena sakit hati. Dan Linda Kuriana, korban dibunuh sama jahat seperti dicekat karena gak mau ngasih duit ke penjahat itu. Kata penjahatnya itu, sini duitnya. Kata Linda, kenapa? Kata penjahatnya, saya cekek Anda, saya cekek sekalian. Lindanya nangis terus sambil minta tolong. Kata penjahatnya, wanita males tahu gak percaya diri. Linda masih menangis.
Terus penjahatnya mengekek Linda sampai Linda mati. Terus minta tolong saat udah jadi hantu ke orang-orang. Terus yang punya korban yaitu Everyday. Everyday sering dibully. Kata pembuli Everyday, kamu sok baik. Kata Everyday yang bersedih-sedih terus berkata, kalian jahat. Terus Everyday nangis di toilet sekolahan, lalu bunuh diri. Lalu Everyday sudah jadi hantu. Nah, kalau korban Evimal seperti ini, Evimal terlalu terang kayak bintang, Evimal dibenci sama orang, Evimal mulai bunuh dirinya, Evimal gantung diri juga. Tapi lumayan, kalau gadis terlalu terang, lumayan cantik. Kalau Ivandri korban bunuh diri karena dibully seperti dibully kayak Dinda. Tapi dia juga sama mengeluarkan darah di tempat toilet sekolahan, lalu dia pingsan seperti mati tanpa disadari. Kalau Mualina korban perang kayak sedang marah-marah ke om itu. Lalu om itu membunuh Mualina yaitu korban berantem. Dan yang lainnya yaitu Riasta. Riasta sering dibully. Terus Riasta sedih karena dibully. Kata pembuli, kok kamu sok jadi guru atau murid baru? Riasta, biarin aku murid baru. Saat dari awal cerita Riasta itu, murid-murid itu sekolah. Ia berkata, Hade, pasti ada murid baru. Puida Canisang. Ia pasti murid baru yang caper. Adi, iya benar dia caper. Riasta pun datang terus gurunya mengenalkan ke semua murid tapi bukan Riasta yang jawab. Kata pembuli, Riasta caper. Riasta, kenapa begitu sih ya? Kata pembuli, Kata pembuli, kok kamu sok jadi guru atau murid baru? Riasta, biarin aku murid baru. Saat dari awal cerita Riasta itu, murid-murid itu sekolah. Ia berkata, Hade, pasti ada murid baru. Puida Canisang, ia pasti murid baru yang caper. Adi, iya benar dia caper. Riasta pun datang terus gurunya mengenalkan ke semua murid tapi bukan Riasta yang jawab. Kata pembuli, Riasta caper. Riasta, kenapa begitu sih ya? Kata pembuli, Kata pembuli, itu anak caper kan? Adi, iya benar dia anak caper banget. Riasta pun pulang lalu menangis dengan pakaian pink tua itu dengan celananya coklat. Lalu Riasta bunuh diri, ke toilet, lalu mengeluarkan darah. Tapi Riasta sudah jadi hantu saat malam hari dan siang. Kalau Vidalina korban ketabrak mobil, lalu mental ke jalanan tol. Anjay. Terus, kalau Elvira korban mengecek sendiri karena kerasukan setan. Kalau Elvira korban kejungkal ke kalur, lalu tenggelam dari sungai. Anjay. Kalau Elvira korban kejungkal ke kalur, lalu tenggelam dari sungai. Biasanya Vidalina kecelakaan mobil ke hutan, lalu jatuh mental ke cebur sungai. Atau Vidalina kecelakaan mobil biasa aja. Kalau Elvira korban jatuh ke sungai atau ketabrak mobil terus kakinya kelindas mobil. Biasanya korbannya sama kayak Krila. Tapi kalau Elvira sih korban bunuh diri yaitu gantung diri karena kesatu, dia dibully kayak Dinda yang ada di film mereka yang tak terlihat. Kalau Bu Bidani korban ditabrak oleh om-om tukang beca. Anjay. Terus Bu Bidani gak lihat matanya terus jalan. Tiba-tiba ketabrak. Kata Om Bicak deh gini, minggir apa sih? Kata omnya gini lagi, dari tadi gak minggir-minggir. Matanya buta kali. Mending aku tabrak aja. Makanya emang gak lihat, jadi gue tabrak aja tuh ibu-ibu yang lewat ke sini. Yang matanya merem kayak Putri Alicia. Pasti pasar. Mereka pun udah selesai cerita kecelakaannya. Dan di lain kali mereka dan Putri ajak ke bioskop nonton film horor yaitu film Pengabdi Setan. Dan hantu di studio bioskop yang ada di film mereka yang tak terlihat sedang duduk di tempat duduk studio bioskop. Bruh.
Terus Bu Bidani sudah jadi hantu saat di sesuatu malam. WKWKWKWKWK. Tapi bukan hanya pendek juga kali. Filmnya berdurasi panjang. Putri Alicia melihat hantu lagi. Nama hantunya Avera Putrawatina yang sedang lewat tapi tiba-tiba hilang. Kok bisa begitu ya, Sim? Ciri-ciri tampilan dia, dengan pakaian biasa, baju putih, celana jana, tapi kayak kelihatan biru atau hitam? Kayaknya hitam. Rambutnya rapi hitam, kulitnya abu-abu pucat, dan seluruh kulit, bola matanya putih semua. Dia ada di sekolahan, sedang lewat, dia hantu lelaki. Dan hantu Dinda? Dan Putri suruh mereka menceritakan karena kebanyakan hantunya yang Putri lihat. Seperti ini contoh Putri yang lihat. Hantu perempuan, berpakaian jaket biru dan kaos putih, rambut dikepang, dua sedang duduk di luar. Bola matanya putih semua, kulit abu-abu pucat. Rambutnya panjang, dan dia mikam terdiam tapi cantik juga. Rambutnya warna hitam. Nah gitu kah? Ada lagi yang kedua contohnya. Hantu perempuan, yang dengan pakaian seragam biru, seperti ini ya. Terus rambutnya panjang coklat gelap, dan bola matanya putih semua. Kulitnya abu-abu pucat. Dia terluka dikit di wajahnya. Seragam birunya seperti ini. Nama hantunya, yang saya sebutkan, Sedani Putri Sedria. Yang saya sebutkan, kedua, Ferry Zeranawati. Putri lihat lagi hantunya lagi tidur dan contohnya. Hantu perempuan, baju seragam yang tadi. Dia berponi kanan kiri sedang duduk. Di kelas bukan di lantai tapi dia tidurnya di tempat duduk kelas tapi tiba-tiba nengok ke Putri. Ternyata mukanya serem dan terluka, kulitnya abu-abu gitu dan pucat. Bola matanya putih semua. Terus Putri lihat hantu lagi yang sedang berdiri. Hantu lelaki, dia seragamnya sama biru. Tapi bentuk bajunya sesuai ukuran baju cowoknya, bukan kayak cewek gitu. Rambutnya berponi kanan kiri, dan rambutnya hitam. Tapi rambutnya bukan kayak cewek, tapi pendek banget. Kulitnya abu-abu pucat. Bola matanya putih semua. Terus, kalau Putri lewati dia senyum kepada Putri. Dan hantunya ketawa, terus Putrinya nengok pas dia. Sebelum senyum Putri masih lihat dia. Dia terpesona, Putri salting ketawa. Pas Putri lihat hantunya senyum-senyum, Putri juga senyum, karena malu. Putri masih melihat dia yang tersenyum kepadanya. Tapi poninya tidak pindah-pindah, kalau pindah-pindah kan? Jadi aneh. Terus poninya dua di sebelahan kanan kiri gitu. Terus hantunya mau merayu Putri dan mau cium ke pipi kanan dan kiri Putri karena dia suka. Dia bilang, mau jadi sahabatku ga? Kata Putri, mau? Kata dia, oke kalau mau. Jawab Putri, iya. Dia bilang iya juga dan dua kali. Sama Putri juga menjawab iya dua kali. Akhirnya jadi sahabatnya. Perkenalkan, nama hantunya Putra Firma dan nama lengkapnya Aliritya. Nah itu bagus nama hantunya. Itu dia hantu favorit Putri. Dan dia berusia 20 tahun tapi dewasa dan masih remaja. Kalau korban Putra Firman yaitu korban gantung diri karena ceweknya selingkuh sama cowok lain. Dan hatinya sakit, tapi hantunya ganteng banget toh. Putri jadi pengen ketemu dengannya dan saling bersahabat dengannya. Artinya Putri suka padanya, cici, kiu-kiu. Terus hantu yang perempuan tadi sama, masih remaja seperti. Hantu cowok ganteng tapi serem, bola matanya putih semua. Dan kulitnya abu-abu pucat. Dan hantu Putra Firma ada di sebelah papan tulis tapi di depan pintu yang dibuka kayak gitu. Terus hantu yang perempuan itu sama korbannya cowoknya selingkuh dengan cewek lainnya. Dan sama hantu yang pakai jaket biru itu, dia itu Sedani korban diselingkuhin cowoknya. Dan Ferry juga sama, hantu perempuan yang tidur di kelas itu namanya Rena Sumagrati juga sama kalau dia dipukul pakai balok dengan satu kali langsung terluka. Perkenalkan hantu lainnya tapi namanya kayak orang bukan kuntilanak, pocong gitu namanya. Tapi namanya seperti ini, Ferah Agung Putra gitu namanya.